Halo, selamat siang teman-teman trader dan investor di Indonesia. Saya David dari Trans Saham akan melakukan analisa untuk saham Ramayana dengan metode Wyckoff. Kita akan mulai. Eh, Pertama saya akan menjelaskan sedikit mengenai metode Wyckoff. Ini adalah metode Wyckoff. Jadi pergerakan harga terdiri dari 4 fase, yaitu fase akumulasi, fase markup, fase distribusi, lalu dilanjutkan dengan fase markdown. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai metode Wyckoff untuk fase akumulasi yang terjadi di sini, yang berlaku pada saham Ramayana saat ini. Nah, ini adalah metode Wyckoff untuk akumulasi sistematik. Metodenya yang kedua, saya akan sedikit jelaskan. Ini metode Wyckoff untuk akumulasi terdiri dari 5 fase, fase A, B, C, D, dan E. Fase A ini adalah fase di mana penurunan harga berhenti. Di sini sebelumnya terjadi downtrend, di mana lalu mulai terjadi pembelian di sini, tapi pembelian ini tidak terlalu kuat untuk menahan penurunan harga sehingga terjadi selling climax. Selling climax adalah penjualan dengan volume besar yang terjadi di harga rendah. Jadi penjual banyak, barang-barang penjual dibeli oleh pembeli kuat di daerah sini. Setelah terjadi selling climax yang ditandakan dengan volume yang besar, lalu akan terjadi automatic rally. Ini disingkat automatic rally. Setelah automatic rally, disinilah trading range untuk pergerakan harga akumulasi. Jadi di antara selling climax dengan automatic rally ini adalah trading range dalam fase akumulasi. Di sini terjadi support test kembali, terus harga naik yang akan memasuki fase B. Jadi fase A ini adalah fase fase perubahan tren dari sebelumnya downtrend menjadi sideway. Dan fase B ini adalah fase terjadinya akumulasi. Harga akan bergerak bolak-balik di antara trading range antara selling climax dan automatic rally di sini. Di sini ada support test di fase B. Lalu harga naik lagi, lalu harga turun, harga naik, dan akan memasuki fase C. Fase C ini adalah fase penurunan terakhir sebelum harga rally. Jadi fase C ini fase di mana market maker atau smart money atau bandar yang melakukan akumulasi di sini akan melakukan support test terakhir. Support test terakhir ini bisa terjadi secara ekstrim atau tidak. Kalau ini kan tidak terlalu ekstrim, jadi tidak ada harga tidak turun terlalu dalam lagi. Selanjutnya harga mulai naik ke atas. Lalu akan masuki fase D. Fase D ini adalah fase di mana harga sudah mulai naik dalam trading range. Lalu terjadilah di sini breakout dan harga terlihat kuat, sign of strength. Setelah terjadinya di sini, begitu harga ke atas lagi, ini sudah masuk ke fase E, yaitu fase rally. Ditandakan dengan penembusan resisten atau penembusan MA 200. Harga sudah bergerak, susunan MA-nya sudah bagus. Ini harga akan masuk ke fase E, fase markup. Ini adalah resistance lines, ini support lines ya.
Ini adalah fase untuk akumulasi sistematik untuk metode Wyckoff. Kita akan lihat ke bagian berikutnya. Nah, ini adalah bagi teman-teman yang mau belajar atau mendalami lebih lanjut untuk metode Wyckoff ini, dapat mengakses website ini. Ini adalah Richard Dimilet-Wyckoff yang melakukan formulasi untuk metode Wyckoff ini. Ini dalam bahasa Inggris, nanti bisa juga di Google Translate ke bahasa Indonesia. Jadi fase market akumulasi, markup, distribusi, lalu markdown. Dan tadi akumulasi sistematik yang kita pelajari sebelumnya, di tab sebelumnya ini adalah untuk akumulasi sistematik metode 2. Ini metode 1. Perbedaannya hanya ada di fase C ini. Di mana fase C ini terjadi penurunan harga lebih dalam dibandingkan selling climax dan support terendah sebelumnya. Biasanya fase C ini dapat dilihat candle-candlenya tuh seperti jarum, tapi dia jarumnya panjangnya di bawah. Setelah itu harga mulai naik. Di sini akan masuk ke fase D dan lalu fase E. Untuk investor atau trader, mungkin fase yang terbaik tuh masuk di mulai kita melihat adanya fase C. Kita sudah bisa mulai masuk, tapi dengan melakukan setting cut loss 2-3% di harga kita masuk. Siapa tahu harga berubah balik lebih rendah ke bawah. Atau bagi investor ya sudah boleh mulai akumulasi. Yang terbaik adalah di mulai fase C dan D. Kita akan masuk ke aplikasi untuk saham RALS. Nah, ini adalah saham RALS. Kondisi sekarang tanggal 29 November ya, hari Minggu. Saya melakukan sedikit analisa dan pembelajaran buat saya sendiri dan juga untuk berbagi dengan teman-teman. Ini adalah saham Ramayana yang sebelumnya terjadi penurunan harga dan tren, penurunan harga cepat di sini. Lalu di sini mulai terjadi namanya mulai muncul pembeli yang disebut primary support. Yang kalau kita di sini mulai terjadi ini primary support. Tapi tidak kuat untuk menahan, maka harga menurun lebih lanjut. Di sini terjadi selling climax di mana kita bisa lihat volumenya besar. Setelah terjadi selling climax, maka akan mulai harga melakukan automatic rally ke sini. Setelah automatic rally selesai, dia akan harga akan menguji lagi support test di sini. Dan daerah di harga tinggi automatic rally dan harga terendah dari selling climax kita akan jadikan sebagai trading range. Trading range adalah harga yang support dan resisten, di mana harga akan bolak-balik di sekitar harga tersebut. Bisa juga harga keluar dari trading range, tapi dia akan turun kembali. Di sini kita lihat kita akan mulai fase B, naik, turun, naik, turun. Dan di sini teridentifikasi untuk fase C, di mana dia melakukan support test, tapi volumenya kecil. Setelah itu harga mulai naik di sini, lalu mulai naik lagi, dan mulai naik lagi. Di sini terlihat sign of strength, terjadi kekuatan dalam pergerakan harga. Dan di sini juga dapat dilihat sudah terjadi breakout dari resistance lines yang terbentuk di sini. Tuh 2, 3. Ini ada yang percobaan keempat dan berhasil. Jadi untuk saham RALS ini saya mengidentifikasi dia sudah masuk ke mulai fase E, yaitu fase
markup. Jadi fase akumulasinya sudah selesai. Untuk fase untuk pergerakannya masih panjang. Ini adalah level resisten yang ada. Jadi pergerakannya masih panjang. Dia baru saja mulai dari fase akumulasi di sini untuk ke fase markup. Jadi dari harga sekarang ada harga 780, masih panjang, dia bisa ke sekitar 1350 atau puncak tertinggi di sebelumnya di 1800. Kalau memang kenaikannya bisa bagus. Tentu dia tidak akan naik secara garis lurus, akan terjadi gelombang naik dan turun. Kita bisa lihat di sini yang ini. Nah, ini. Jadi kemungkinan RAS ini baru mulai mulai fase ke rally atau markup. Ada di sini. Ada di poin sekitar segini. Ya di sini dah. Yang akan terjadi naik turun sampai nanti kita akan coba identifikasi kembali untuk di fasenya bila sudah terjadi fase distribusi. Untuk saham RALS juga saya sudah membeli ya. Saya sudah membeli di sekitar sini dengan bertahap beberapa kali pembelian. Kita kira ini adalah pembelian saya RALS, ada di average-nya di 556. Sekarang harganya sudah 780. Dan saya rencana masih hold karena saya melihat saham RALS ini baru memulai fase uptrend-nya. Jadi masih panjang. Ini mulai up. Di sini juga ini adalah yang hijau adalah garis moving average 200. Jadi harga sudah mulai bergerak di atas moving average 200. Ini moving average 20 dan 50. Jadi nanti kalau misalkan moving average 20-50 bisa sudah ada di bergerak di atas 200, itu harga pergerakan harga sudah bagus. Jadi ini adalah analisa teknikal dengan menggunakan metode Wyckoff untuk fase akumulasi untuk saham Ramayana. Untuk belajar lebih lanjut, teman-teman bisa coba belajar dari website ini. Cukup bagus, bisa dipelajari berulang-ulang, walaupun ada singkatan-singkatan seperti ini yang kita kadang-kadang tidak mengerti, tapi karena kita membacanya berulang-ulang, nanti juga kita paham gitu. Memang seperti kelihatan rumit, tapi kalau kita sudah baca lagi, nanti kita mengerti ini, singkatan-singkatan ini gitu. Jadi fase terbaik untuk fase akumulasi berdasarkan metode Wyckoff ini adalah mulai dari fase C. Ini adalah harga yang terbaik. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga kita bersama-sama bisa tumbuh untuk menjadi trader dan investor saham di Indonesia yang lebih baik. Untuk segala keputusan pembelian atau investasi menjadi tanggung jawab masing-masing. Jadi harap dilakukan analisa. Video ini digunakan untuk pembelajaran. Dan untuk saya juga terus belajar, dimana untuk trading dan investasi ini kita harus selalu belajar dan update. Sekian video dari saya. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu teman-teman. Terima kasih.